Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Sahabat salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode salami. Terima kasih Anda masih mengikuti pembahasan kami. Semoga setiap tema yang kami sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang tradisi membaca takbir yang diajarkan oleh para ulama, tepatnya adalah tradisi membaca takbir ketika kita melaksanakan kegiatan khotmil Quran. Lebih tepatnya, bacaan takbir ketika kita selesai membaca surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Para ulama mengajarkan kepada kita tentang kesunahan membaca takbir ini berdasarkan sebuah hadis disebutkan di dalam kitab Hidayatul Mustafid fi Ilmi Tauhid karya Syekh Muhammad Al-Mahfud, bahwasanya pada suatu ketika pernah wahyu lama sekali tidak turun, sehingga orang-orang kafir, orang-orang musyrik pun banyak mencela Rasulullah SAW. Mereka banyak berkata-kata yang itu menghina Rasul. Di antara perkataannya mereka mengatakan inna Muhammadan abghadallahu ta'ala, inna Muhammadan hajarahullahu ta'ala, dan lain sebagainya. Sesungguhnya Allah telah membenci Muhammad, sesungguhnya Allah telah meninggalkan Muhammad, dan lain sebagainya. Begitu banyak cacian yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik pada waktu itu, sehingga Nabi pun sempat merasa agak bersusah hati pada waktu itu. Hingga akhirnya datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membacakan ayat Al-Quran, membacakan surat Ad-Duha hingga surat An-Nas. Begitu gembira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Jibril datang membacakan surat Ad-Duha dan seterusnya ini, sehingga Rasul mengungkapkan rasa bahagia itu dengan bertakbir. Tiap kali Jibril selesai membaca surat Ad-Duha, dilanjutkan dengan surat-surat yang lain hingga An-Nas, Rasul selalu bertakbir. Takbir ini Rasul maksudkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mendustakan perkataan-perkataan orang-orang musyrik pada waktu itu. Sahabat salami rahimakumullah. Inilah yang kemudian menjadi dasar para ulama mengajarkan kepada kita untuk membaca takbir ketika kita selesai membaca surat Ad-Duha hingga surat dengan An-Nas. Jadi membaca takbir di sini hukumnya adalah sunnah, karena kita meniru sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah bentuk takbirnya? Bentuk takbirnya yang paling sederhana adalah lafaz Allahu Akbar. Kemudian lafaz takbir ini ada kalanya juga diberi penambahan kalimah thayyibah di awalnya, sehingga bunyinya menjadi La ilaha illallah wallahu akbar. Atau lafaz takbir ini juga ada pula yang diberi penambahan kalimah thayyibah di awal, juga diberi penambahan lafaz tahmid di bagian akhir, sehingga bunyinya menjadi La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Lafaz takbir ini dibaca dalam kita melaksanakan khotmil Quran, sebagaimana dicontohkan ulama adalah kita baca ketika selesai membaca surat Ad-Duha sampai dengan An-Nas, dilanjutkan dengan membaca basmalah untuk kemudian membaca surat berikutnya. Misalkan kita selesai membaca surat Ad-Duha, maka begitu
kita selesai baca At-Duha, maka kita langsung bertakbir, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sodrok, ila akhirih, hingga selesai. Begitulah yang dicontohkan oleh para ulama berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Salami rahimakumullah, mudah-mudahan penjelasan kita kali ini tentang kesunahan membaca takbir, terutama ketika kita khatmil Quran, khususnya ketika membaca surat At-Duha hingga An-Nas, memberikan pemahaman yang jelas kepada kita bahwa tradisi yang diajarkan oleh ulama ini adalah berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pembahasan dan tema-tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.